Bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan puasa, membatalkan sholat. Nah ini, kalau membatalkan puasa, membatalkan sholat. Kalau tidak, di sini tidak. Jadi ukurannya waktu puasa. Jika Anda berpuasa, kemudian tiba-tiba air liur Anda menjadi banyak, ya karena asam lambung, atau karena Anda melihat anak kecil makan mangga, lalu mengucur ludah di sini, maka ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa. Maka kalau Anda dalam keadaan sholat, maka ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan 3. Pertama adalah ludahmu sendiri. Kalau ludah tetanggamu, batal sholatmu. Yang kedua, ludah tidak bercampur dengan apapun. Kalau Anda nelen ludah campur permen, batal. Yang ketiga, ludah masih berada di dalam mulutmu. Kalau lidah jatuh di tanganmu, kemudian Anda hirup, Anda minum lagi, maka batal sholat Anda. Ludah yang masih ada di dalam mulut Anda telan, tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan puasa. Ada ilmunya. Kalau ada ilmunya bisa sumpek orang, suntuk sampai di rumah. Bisa nggak nyaman loh. Kenapa kok mukamu murung? Waduh, pengajian nggak enak tuh. Ada apa? Ada yang batalkan puasa kok bikin susah. Apa itu? Memasukkan suatu ke lubang hidung. Terus urusanmu apa? Saya punya hobi ngupil ya. Ada bertanya. Ini pertanyaan ngupil saja. Mohon maaf ini. Saya sering pertanyaan hukum ngupil bagaimana? Hukum ngupil banyak itu. Sepele, tapi anak kecil ditahan juga nggak mau. Rame. Coba kalau anak kecil mengupil ditahan, bermasalah. Contoh, bagaimana hukumnya? Nah, yang dimaksud membatalkan itu seperti apa sih? Memasukkan ke lubang hidung. Yang dimaksud membatalkan memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah memasukkan sesuatu ke lubang bagian atas, yang jika yang kita masukkan itu adalah air, kita akan kesegrak panas itu. Pernah ya? Kesegrak yang panas bagian atas sini. Bukan bagian batang hidung bawah, bagian atas. Nah itu panas. Nah itulah kalau Anda masukkan sesuatu sampai di situ, batallah puasa Anda. Maka dari itu, kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi ngupil, ternyata ngupil tidak membatalkan puasa, asalkan ngupilnya yang wajar, sampai batas atas, ya. Dan jangan di depan umum. Ya. Gimana Buya hukumnya saya nyicipi sayur? Ibu cicipi sayur biarpun satu timba tidak batal, asalkan jangan ditelan. Sama sudah. Pusing banget belajar fikih itu yang gampang, jangan susah-susah. Jangan ditelan, sama. Satu timba tidak ditelan. Ya pokoknya sudah, jangan ditelan, selesai. Maka ibu waktu masak boleh ibu mencicipi sayur, biar tahu ini asin atau tidak, tapi ingat jangan ditelan. Kalau ditelan batal lah. Jangan salah paham tentang oh seorang ibu lagi masak boleh mencicipi sayur. Nah, mencicipi maksudnya hanya dirasakan di lidahnya, setelah itu dilepeh, dibuang. Jangan ditelan. Baik, selesai. Saat puasa ada darah gusi yang sakit, batal tidak puasanya? Oh enggak. Kalau gusi itu memang tidak bisa diantisipasi, tidak bisa tiba-tiba keluar dengan sendirinya, dan ditahan-tahan tidak bisa, makanya itu dimaafkan. Ada sebagian karang gigi yang menusuk gigi gusi, sehingga tiba-tiba ketawa keluar darah, ini keluar darah. Selagi kita susah untuk membuangnya, maka ditelan pun itu dimaafkan, ya, dimaafkan seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi berbeda kalau karena luka yang kita buat atau karena apa. Mohon maaf, cabut gigi di siang hari, ya nggak batal puasa, asalkan apa? Giginya jangan ditelan.
sama darahnya karena dibuat ini. Makanya kalau mau melepas gigi di malam hari. Jadi asalkan bisa menahan agar tidak menelan darahnya tidak. Apa karena ini kita yang buat? Atau kita luka, tidak tahu kita megang apa, keluka, mulut kita luka, maka kalau kita telan batal. Karena luka itu terjadinya bukan terus menerus, tapi kalau gusi berdarah itu kadang-kadang nggak bisa ditahan itu. Ketawa gini, ketawa keluar darah itu dimaafkan. Kembali, memang saya promosikan fikih praktis biar semuanya pada kembali kepada fikih praktis. Di dalam fikih praktis kita sebutkan bahwasanya yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Urusan masukkan ke lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Selebihnya masalah memasukkan tidak ada masalah. Anda masukkan es krim merujak ulek ke mata juga tidak ada masalah. Nah, suntik itu pertanyaannya adalah suntikmu di mana? Di lubang yang 5 atau tidak? Kalau suntikmu adalah di kupingmu, atau suntik kita adalah di dalam lubang, mohon maaf, lubang depan, lubang belakang, ya batal. Di lengan, nah, jadi suntik di lengan tidak membatalkan puasa. Suntik di paha tidak membatalkan puasa. Silakan yang mau suntik 100 suntik sehari. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Pertanyaan tentang sikat gigi itu tidak membatalkan puasa, cuman ruqaidahnya sederhana. Segala sesuatu yang ada rasa dan bentuk jika dimasukkan ke dalam mulut hukumnya makruh, tapi tidak batal. Sikat gigi pakai odol makruh tapi tidak batal. Es krim makruh tapi tidak batal, asalkan jangan ditelan. Makruh itu saja. Makruh tidak membatalkan loh ya. Cuman resiko kalau ketelan. Anda lagi sikat gigi siang hari bulan Ramadan, ketelan sikat gigimu, batal lah.